kita hari ini adalah Yesus Teladanku, terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Landasan Alkitab kita terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pelajaran kita, marilah kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama-sama. Kami siap untuk belajar ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat memahami bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama dalam kehidupan orang beriman. Yang kedua,
Siswa dapat mengidentifikasi keteladanan hidup Yesus melalui Alkitab. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan keteladanan hidup Yesus dalam hidupnya sehari-hari. Kita masuk pada bagian yang pertama dalam keteladanan hidup Yesus. Keteladanan hidup Yesus yang pertama yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita. Terdapat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari banyak orang. Orang takut menyentuh penderita kusta karena akan ditulari penyakit itu. Orang kusta itu memohon kepada Tuhan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Ayat 41 menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun langsung sembuh. Apa yang terjadi sesudah itu sungguh mengherankan. Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan kesembuhannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan menghadap kepada imam dan menunjukkan bahwa ia sudah sembuh, dan dengan demikian boleh diizinkan kembali hidup di tengah-tengah keluarganya. Yesus berkata, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Mengapa Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan pengalamannya kepada banyak orang? Dari kisah di atas, kita dapat melihat bahwa Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang menderita. Ia tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan, dan ia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami penderitaan. Keteladanan hidup Yesus yang selanjutnya yaitu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem di selatan dengan Galilea di sebelah utara. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu, karena mereka tidak akan mau masuk atau menghindari perjalanan melalui daerah tersebut. Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Dekapolis, baru masuk ke Galilea. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersuka cita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sanak keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Perempuan yang sedang menimba air ini sebenarnya mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti biasanya, perempuan ini ternyata mempunyai 5 orang suami, dan laki-laki yang sekarang hidup bersamanya ternyata bukan suaminya. Kendati pun keadaan perempuan ini seperti itu, Yesus sangat peduli kepadanya. Yesus tidak merendahkannya, tetapi Yesus menunjukkan kasih pada perempuan yang dilecehkan oleh lingkungannya ini. Setiap orang membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya, betapapun juga keadaannya. Namun demikian, seringkali orang tidak menyadari hal itu. Seringkali orang merasa lucu kalau dapat mengejek teman atau menyebutnya dengan nama-nama julukan yang dianggapnya lucu. Namun malah mereka tidak sadar kalau hal tersebut menyakitkan bagi korbannya. Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tinggal di Sikar dekat Sumur Yakub itu. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan itu, namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah ia mengubah kehidupan perempuan itu. Keteladanan hidup Yesus yang selanjutnya yaitu Yesus membenci ketidakadilan. Pada hari Paskah, Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait Allah. Ia melihat ada banyak pedagang binatang kurban dan penukar uang di sana. Ia menjadi marah. Apa sebabnya?
Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan? Bukan itu masalahnya. Orang Yahudi pergi ke bait suci pada saat masa Paskah untuk membawa kurban Paskah. Orang Yahudi wajib ke bait suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu, kambing, burung merpati, dan lain-lain dari jauh-jauh untuk dijadikan kurban Paskah. Ternak yang akan dijadikan kurban harus sempurna, tidak bercacat. Bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Untunglah pihak bait suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Namun sudah tentu harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Selain itu, yang membuat Yesus marah adalah adanya praktik memberikan persembahan di bait suci. Karena tanah bait suci itu kudus, maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintah Romawi tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka yang datang beribadah di bait suci. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang-orang yang ingin membawa kurban diperas habis-habisan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi marah dan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius pasal 21 ayat 13. Keteladanan hidup Yesus yang selanjutnya yaitu Yesus membenci kemunafikan terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan-peraturan keagamaan sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran-pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Karena itulah mereka berusaha taat kepada Taurat. Orang-orang Farisi suka mengamati orang-orang yang melanggar hukum Taurat untuk menegur mereka. Kepada orang-orang inilah Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Selain itu, orang-orang Farisi suka memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Karena itu mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang memuji kesalehan mereka. Selain itu, mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Mengapa? Supaya orang memuji kesalehan mereka. Karena hal tersebut, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Yesus tidak menyukai kemunafikan, karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Selain itu, orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut supaya orang lain lakukan. Dengan kata lain, di satu sisi mereka tampil saleh, akan tetapi di sisi lain mereka ternyata tidak saleh. Tuhan Yesus mengibaratkan orang-orang munafik dengan kuburan. Ia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Keteladanan hidup Yesus yang berikutnya yaitu Yesus berdoa kepada Bapanya. Terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 39 ayat 43. Salah satu teladan hidup Yesus yang patut diteladani oleh setiap orang percaya adalah dalam hal berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Menjelang kematiannya, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Dalam ayat 43, Lukas memberikan catatan yang menarik. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Apakah kita juga mau memiliki sumber kekuatan yang sama dalam menghadapi hidup ini? Jika kita mau, maka salah satu teladan hidup Yesus yang harus kita ikuti yaitu berdoa. Marilah kita menyisihkan waktu di dalam hidup kita untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Agar Ia selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala problematika dalam hidup ini. Dan biarlah kita mampu menghadapi kehidupan ini dengan terus berserah bersandar kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita terus menyisihkan setiap waktu kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan di dalam doa. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya pelajaran ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Amin. Kesimpulan bagi pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus adalah teladan utama bagi kehidupan orang beriman. Yang kedua, setiap orang beriman harus mengikuti teladan hidup Yesus. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai, memberkati kami sepanjang pelajaran ini. Biarlah Tuhan melalui pelajaran ini, kami terus dikuatkan iman kami, dan kami mampu meneladani teladanan hidup yang sudah Yesus tunjukkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Amin. Kuis untuk pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan 2 hal yang dapat kamu teladani dari Yesus berdasarkan ayat berikut ini. Yang pertama, Matius 7 ayat 3-5. Yang kedua, Matius 21 ayat 12-13. Yang ketiga, Markus pasal 1 ayat 40-45. Yang kedua, menurutmu dari 3 hal yang kamu tuliskan di nomor 1, teladan mana yang sulit untuk dilakukan remaja seusiamu? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, mengapa remaja Kristen harus menjadikan Yesus sebagai teladan hidupnya? Jelaskan minimal 2 alasanmu. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.